dan imam bersama-sama sebelum takbiratul ihram membaca doa ini. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ini doa dibaca oleh salah satu sahabat ketika Nabi mau mengimami sholat. Sudah rapat, sahabat berdoa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas. Setelah sholat Nabi tanya, siapa yang baca tadi doa tersebut? Kata Nabi, sungguh malaikat sibuk mencatat pahalanya yang begitu banyak dan luar biasa besarnya. Ini menunjukkan doa ini disetujui oleh Nabi dan ini namanya hadis takriri. Nabi menyetujui, memperbolehkan. Ya, jadi tidak semua perkara yang tidak dilakukan Nabi kemudian dianggap sesuatu yang dilarang. Ya. Al-Quran di zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar belum dijilidkan Al-Quran. Masih berpisah-pisah di kulit domba, di pelepah kurma ya. Di zaman Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, Al-Quran dibukukan, dijadikan satu, dijilidkan ya. Masih belum ada harokat, belum ada titik. Jangankan harokat, titik belum ada. Jadi antara ba, ta, sa, jim, ha, kho sulit untuk dibedakan ya. Jadi bersyukur sesuatu yang bukan berarti sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi kemudian dianggap satu yang haram atau tidak diperbolehkan. Banyak sebenarnya. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, adzan Jumatan itu 4 kali. 4 kali. Tapi sesuatu yang tidak bertentangan syariat diperbolehkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bahayanya shaf yang tidak sempurna. Shaf salat yang tidak sempurna, satu bahayanya hati akan berselisih, saling membenci dan bermusuhan. Saling membenci dan bermusuhan. Selamanya umat Islam tidak akan bersatu kalau shafnya masih belum diperhatikan. Ya. Apa Nabi mengingatkan dalam satu hadis, aqimus sufufakum, sampai 3 kali. Aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, wallahi la tuqimmuna sufufakum aw la yukhallifanallahu baina qulubikum. Ya, kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, Nabi tadi bersabda, kata Nabi dalam hadisnya beliau yang mulia, tegakkan, rapatkan, luruskan shaf-shaf kalian sampai 3 kali. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, sungguh kalian benar-benar akan menegakkan, merapatkan dan meluruskan shaf kalian, atau Allah pasti akan membuat hati kalian saling berselisih. Rapat berkali-kali, tidak satu suara, tidak satu visi, karena hatinya tidak bersatu. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, artinya akan ditimpahkan atas kalian permusuhan, saling membenci dan berselisih hatinya. Jadi ini bahaya shaf yang pertama. Kalau shafnya tidak sempurna, tidak rapat, tidak lurus, masih cukup ya, 2 jengkal masih cukup, dibiarin, tidak akan bersatu. Yang kedua bahayanya setan hadir bermain-main di tengah-tengah orang yang sholat. Nabi itu punya mukjizat. Ya, mukjizat Nabi itu banyak. Nabi bisa tahu setan itu seperti anak kambing, seruntal-seruntul. Ya, jadi setan itu akan lari kalau mendengar azan sampai terkencing-kencing, sampai terkentut-kentut. Jadi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allah, lari setan itu sampai tidak terdengar azan. Sembunyi lari sampai tidak terdengar azan. Sementara masjid sana bunyi, ya, lari ke sana. Begitu azan selesai, datang lagi goda. Yang masih tidur aja. Pakai selimut enak, sholat nanti kan bisa. Dibisikin. Qomat lagi, Allahu Akbar, lari dia. Selesai qomat, datang ke musola, masjid-masjid, menggoda orang yang sholat. Ya, yang shafnya kurang rapat. Dan Nabi melihat seperti anak kambing. Jadi shaf yang tidak rapat itu setan hadir, bisa bermain. Akhirnya apa? Lali, lupa jumlah rakaat.
sudah baca Fatihah apa belum tadi ya, kadang-kadang gitu. Ingat kuncinya tadi yang hilang ya, ingat tadi uangnya yang keselempit ya. Nah, ini bahayanya soft yang tidak rapat. Ayo monggo diamalkan, tapi jangan dipaksa. Mungkin orang belum tahu ya. Jadi kita yang sudah paham harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau masjid itu sudah biasa rapat ya alhamdulillah, tanpa disuruh rapat sendiri. Yang belum rapat jangan dikejar kakinya ya, nanti diinjek malah ya. Pokoknya ayo rapat, tidak mau ya sudah. Namanya orang belum paham, tidak wajib, tapi satu yang penting kesunahan ya. Manfaatnya besar. Pasal kelima sekarang, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini termasuk rukunnya sholat ya. Takbiratul ihram termasuk rukunnya sholat ya. Membaca takbiratul ihram ini sesuatu hal yang penting dan wajib ya. Ada beberapa syaratnya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ada syaratnya, membaca takbiratul ihram. Nah, disebutkan di sini dalam kitab Taqriratus Sadidah, syaratnya takbiratul ihram itu ada 20. Surutut takbiratul ihram isruna, ada 20. Yang pertama syaratnya cukup huruf-hurufnya takbiratul ihram itu didengar oleh dirinya sendiri. Ini kalau dia bukan seorang imam. Kalau imam agak dikeraskan dikit supaya kedengaran. Ayusmi'a nafsahu hurufaha, jadi hurufnya semuanya terdengar oleh dirinya sendiri. Antakuna halatal qiyam fil fardi, membaca takbiratul ihram itu kalau sudah berdiri. Masih belum berdiri jangan langsung takbir, masih perjalanan Allahu Akbar, terawih ini biasanya keburu-buru. Belum berdiri tegak sudah takbir Allahu Akbar. Berdiri dulu tegak, dalam keadaan berdiri baru takbir Allahu Akbar gitu ya. Antakuna bil arabiyah, syaratnya yang ketiga hendaknya menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Jawa. Allah Gusti Allah engkang ageng. Bahasa Madura lucu lagi. Allah jeraja tak iya. Bahasa Banjar Allah nal ganal. Kalau nanggana. Kalau nanggana. Ya, kalau boleh, tidak boleh, harus antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram itu hendaknya harus menggunakan bahasa Arab. Yang keempat syaratnya takbiratul ihram tertib berurutan. Tidak boleh dibalik-balik. Akbar Allah. Nah, itu kebalik namanya, tidak tertib. Yang benar Allahu Akbar. Yang kelima diucapkan dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu Allah. Asmaul Husna ada berapa? 99. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai terakhir As-Sabur. Ya. Kenapa yang dipakai lafaz jalalah? Itu lafaz yang berbeda, lafaz jalalah, lafaz Allah. Jadi tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar misalnya. Harus pakai lafaz jalalah, lafaz Allah. Allahu Akbar. An-nutqu bilafdil akbar. Syarat yang keenam diucapkan dengan lafaz akbar. Bukan Allahu kabir. Kabir itu kan besar. Akbar lebih besar. Ya. Bukan pakai lafaz yang lain. Ya. Yang ketujuh, adamu maddi hamzil jalalah. Tidak adanya dibaca matnya, dibaca panjang hamzahnya lafaz jalalah. Di lafaz Allah itu ada harful mat, ada harful mat hamzah. Allah, tidak boleh dibaca panjang. Allahu Akbar, itu artinya berubah nanti. Apakah Allah Maha Besar? Jadi kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Yang kedelapan, tidak dibaca panjang baknya lafaz akbar. Akbar itu kan pendek baknya, tidak ada alifnya.
bukan mat tabi'i, bukan mat apa. Allahu Akbar, jangan supaya khusyuk dipanjang-panjangkan. Allahu Akbar. Nah, keliru. Artinya berubah nanti. Ikbar, baknya panjang itu nama lain dari haid, menstruasi. Maksud Allah menstruasi. Kan keliru kan? Nah, disinilah pentingnya ilmu. Tidak dibaca tasydid, syarat yang ke-9, baknya lafaz akbar tidak ditasydid, tidak disiddah, tidak dibaca tasydid, tidak ditekan. Nanti pengen khusyuk, imamnya Allahu Akbar. Ya. Nah, ini juga keliru. Makanya pentingnya punya ilmu dan masih banyak lagi. Ya, banyak lagi nih, banyak sekali ya. Nah, di sini dalam kitab Kaifatus Sholli mengucapkan atau pasal kelima tentang takbiratul ihram. Ini bagaimana Nabi mengajarkan takbiratul ihram. Ini dari gerakan dulu. Mengangkat kedua tangan sampai takbirnya selesai. Ini sering kaum muslimin wal muslimat, bukan berarti nggak sah, sah-sah saja, tapi kita pengen sholat kita seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada standar, ya. Ada bahasanya kalau guru itu standarisasi, sertifikasi. Ya, semuanya kan serba gitu sekarang. Ya, sudahkah sholat kita standar sesuai dengan sholatnya Nabi? Jadi mengangkat kedua tangan sampai takbir selesai. Allahu Akbar. Nah, roknya lafaz akbar baru turun. Ini artinya mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai. Kalau belum selesai jangan turun dulu. Kadang-kadang kan kita gini, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nah, Nabi mengajarkan di sini disebutkan roknya lafaz akbar bar, yo bar temenan gitu loh. Selesai beneran gitu ya. Allahu Akbar baru turun. Ayo sama-sama biar enggak ngantuk. Allahu Akbar. Jangan turun sebelum bar. Ya, bar. Ya bar. Kalau yang Jawa paham bar ya bar temenan. Selesai. Karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Ayo. Allahu Akbar. Nah, baru turun. Paham nggih? Cara mengangkat kedua tangan ini diajarkan sama Nabi. Makanya kita alhamdulillah Kiai Ihya itu nyusun ini 4 tahun baru terbit. Mudah-mudahan beliau berikan umur panjang, berikan kesehatan, kekuatan, bisa membimbing kita. Dan mudah-mudahan beliau bisa kita undang ke Balikpapan. Amin. Zikir Jama'i Akbar. Amin Allahumma. Amin. Jadi 4 tahun beliau nyusun ini. Biasanya kalau kita di pondok itu beliau ngasih tugas, ini ayat, satu ayat surat ini kitab tafsir itu 20 lebih ngelilingi. Wah, pendapatnya ulama tentang ayat ini. Apalagi beliau ngambil hadis ini di kitab-kitab hadis perpustakaan. Berapa kitab beliau untuk mengumpulkan satu kitab. Ibaratnya tadi Pak Sujono masak, ada bawang putih, ada kuahnya, ada lomboknya, langsung makan kita tanpa cari ikut bantuin beliau ngulek apa tadi ya, enak tuh langsung makan ya. Sama ulama-ulama, Imam Syafi'i bikin madhab, bab sholat, bab wudu, mereka cari langsung di Quran dan hadis. Oh ini bab wudu, ini fardunya wudu ada 6, perkara yang batalkan wudu ada 5. Kita tinggal makan, mempelajarinya saja. Makanya jangan sampai kita su'ul adab, punya akhlak adab yang jelek sama ulama, ngata-ngatain apa Imam Syafi'i belajar fikih kan bukan hadis. Orang sekarang kan gitu, belajar tuh Quran hadis, fikih itu bukan Quran hadis. Nah ini orang sekarang gitu kadang. Padahal Imam Syafi'i ini punya madhab, bikin kitab ya, ada bab wudu, bab sholat, bab tayamum ya. Itu ditakhrij, mengeluarkan ribuan hadis. Ibaratnya memasak, tinggal kita makan saja.
tanpa kita susah payah cari di Quran sama hadis. Orang sekarang kan gitu kadang-kadang ya, banyak ditemui orang-orang, teman-teman yang baru hijrah, teman-teman yang baru mengenal Islam. Makanya penting kita bersyukur ini kitab tanpa kita susah-susah langsung dikonsumsi. Bahasa Indonesia lagi ya. Nah, jadi kembali, ayo. Cara mengangkat kedua tangan. Tadi mengangkat kedua tangan sampai takbir selesai baru turun, baru turun. Sekarang cara mengangkat kedua tangan. Caranya satu, telapak tangan menghadap kiblat. Ayo kita koreksi pada diri kita. Kadang-kadang masih banyak yang mustaqbilal kuping. Ya, sah apa enggak? Sah-sah saja. Selama dadanya masih menghadap ke kiblat, sah-sah. Dalam fikih itu, meskipun kepalanya gini, yang penting dadanya ada kiblat, sah-sah saja. Sholat kemudian gini, sambil udah makruh, tetap sah selama dadanya tidak berbalik atau miring dari kiblat. Makanya ketika salam itu hati-hati. Salam terakhir, assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah sampai dadanya ikut, bisa batal karena sudah tidak menghadap kiblat. Cukup nanti ada terakhir, cukup pipinya kelihatan orang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ini cukup kelihatan, sudah cukup. Nah ini cara mengangkat telapak tangan. Pertama telapak tangan menghadap kiblat, karena niatnya mustaqbil kiblat. Semuanya menghadap kiblat. Nah ini. Yang kedua, jari-jari dibuka. Artinya tidak renggang, tidak terlalu rapat. Nanti ada tempatnya sendiri. Kapan jari kita renggang, kapan rapat. Kalau duduk di antara dua sujud rapat. Kalau rukuk renggang gini. Kalau takbir biasa, tidak renggang, tidak rapat. Kalau renggang nakutin orang ini. Allahu Akbar. Ya. Tidak rapat, tidak terlalu biasa saja. Tetap ngadep itu. Allahu Akbar. Tinggi mengangkat kedua tangan. Nah, ini sampai diajarkan oleh Nabi. Sejajar dengan daun telinga yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadisnya, dalilnya. Mengangkat tangan setinggi daun telinga. Ini biasanya kita ini ya. Allahu Akbar. Ayo sama-sama. Setinggi daun telinga. Allahu Akbar. Riwayat Imam Muslim. Yang kedua di atas daun telinga. Pernah lihat tidak sampai? Belum ya. Di atas daun telinga. Allahu Akbar. Ayo sama-sama. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga sejajar dengan pundak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Yang keempat setinggi dada. Allahu Akbar. Nah ini teman-teman kadang ada sebagainya gini ya. Allah. Artinya setelah kita paham ini, mempelajari kitab ini, kita tahu oh itu pendapatnya imam ini hadisnya. Akhirnya kita tidak gampang menyalahkan orang lain dan tidak merasa paling benar. Artinya bersih itu alhamdulillah dapat. Karena musuh dalam diri kita ini ya ketidakfahaman kita akan sesuatu. Makanya orang kalau tidak paham itu lebih baik diam, jangan komentar. Tanyakan sama ahlinya. Saya suruh nungkang, itu tidak bisa saya. Ahlinya ya, bukan jurusannya. Ya. Kalau suruh ngadon semen ya bisa aja ngadon semen ya, atau ngangkat itu. Tapi untuk ahli nyiku masang ini kayu reng ini tidak bisa. Jangan komentar, oh liatin aja, oh ya, ikut aja sampai ahli. Ya. Sama seperti ini. Yang lihat kita ada orang kunut, ada tidak kunut. Nah ini. Nah, para hadirin jamaah, kalau kita sudah biasa gini, yang pendapat yang di daun telinga mengangkat tangannya pas sejajar daun telinga di musola kita atau di kampung kita, di RT kita, semuanya udah biasa gini ya gini aja. Gak usah dirubah. Saya kan dapat dari sampean Ustaz, sampean dapat dari gurunya. Boleh gini, iya dilihat. Kalau kampung sampean gini ya gini.
Kalau sampai sudah biasa gini aja, biar tidak timbul Fitnah. fitnah. Awalnya gini, berubah gini. Oh, ikut aliran apa sampean? Gitu ya. Harus bisa menempatkan sesuatu pada tempat. kunut itu dalam madzhab Maliki sebelum rukuk. Kalau dalam madzhab Syafi'i sesudah rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu kunut. Nah, menurut madzhabnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kunut itu sebelum rukuk. Coba kalau kita praktekkan di kampung kita, di RT kita, musola, masjid kita, apa tidak timbul fitnah? Ustadznya ngantuk apa gimana itu? Keduluan kunut. Kok kunut dulu baru rukuk? Aliran aneh nih, sesat ini. Usir aja. Nah, akhirnya kan? Subhanallah. Dalam berdakwah pun demikian. Jangan Usir aja mendahulukan di ilmu, dahulukan adab dan kebiasaan di situ bagaimana? Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau udah biasa gini ya gini aja. Ya, alhamdulillah kalau dapat wawasan. Waktu mengangkat kedua tangan ada 3 cara. Sebelum bacaan takbir diangkat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Sebelum bacaan takbir diangkat, mengangkat kedua tangan yang pertama sebelum baca takbir, diangkat dulu baru takbir mulutnya. Allahu Akbar. Pernah lihat gitu? Diangkat dulu baru Allahu Akbar. Yang kedua sesudah bacaan takbir. Takbir dulu baru diangkat. Allahu Akbar. Sama, barnya baru turun. Yang ketiga, ini sering kita bersamaan, ya, bersamaan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Nah, ini ya. Ada 3 bacaan mengangkat kedua, meletakkan tangan bersendekap, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ya. Meletakkan ini ya dibahas juga. Nabi mengajarkan. Dinginan. Ya. Jadi ini seperti ini, ya. Meletakkan ini, sendekap ini dibahas juga. Nabi mengajarkan dan menjelaskan. Meletakkannya yang pertama pada dada. Allahu Akbar, diletakkan pada dada. Ini dada. Yang kedua bagian atas dada. Allahu Akbar, di atas dada. Pernah lihat? Pernah. Ini biasanya lebih khusyuk. Dan kalau daerah dingin cocok ini. Ya, boleh, ada hadisnya. Di atas pusar yang nomor 3, Allahu Akbar. Ya, nggak usah diginiin pusarnya, udah di atas pusar. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusar. Yang kelima, irsal, dilepaskan tangannya. Allahu Akbar. Irsal. Itu boleh. Nah, si B. Yang tidak boleh Allahu Akbar. Itu si AB. Meteng kelek. Itu yang tidak boleh ya. Nggak boleh begini guru ya. Itu Fotografer. Cover. Mie-nya kan sudah mateng nunggu gini aja. Siapa suruh kamu itu? Temenmu lagi. Kayak gini. Allahu Akbar. Anda tahu ikut riwayat siapa saya? Allahu a'lam. Ada pernah lihat. Ada yang dibalik. Allah. Kanan dulu alasannya. Diputar ya. Tahu. Iya. Saya belum penuh riwayatnya. Iya. Jadi pokoknya ikutin aja lah ya. Iya. Nggak usah nanya. Ya mungkin dia ngelihat gurunya gini. Ada yang bilang kalau bab tasawuf mungkin jaga hatinya katanya. Ada seperti itu katanya. Tapi mungkin gurunya ahli tasawuf jadi jaga hati. Wallahu a'lam ya. Juga. Pada hasil. Sama tahiyat juga nanti ada yang gini kan digerakkan. Itu ada riwayatnya. Setiap lafaz Allah digerakkan. Goyang. Goyang lafaz Allah. Tapi kalau yang gini terus udah tahu. Bikin tidak khusus yang sebelahnya ya. Nah, wallahu a'lam ya, kita tidak tahu ya karena kita belum paham. Wallahu a'lam bis. Ada yang tanya? Posisi makmum waktu sholat fardu biasanya zuhur atau asar kan ada satu makmum ya.
atau 2. Iya, itu posisi makmum itu sejajar kan lebih dikit. Nanti biasanya itu ada makmum yang lain nyusul itu ada 3 4. Gimana sih? Nah, jadi kalau makmum sama imam 11 ya, 11. Imam 1, makmum 1. Itu yang bagus di kanan. Di samping ini. Kanan ya, Kanan di lebih kanan. dikit. Jadi kakinya nempel Iya. sini, tapi lebih maju imam. Tapi nanti biasanya rakaat selanjutnya itu ada makmum datang Nah, lagi itu banyak. makmum datang, yang mundur makmumnya. Makmumnya mundur. Kalau ngerti ya. Kalau ngerti, Iya. kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Itu yang ngomong biasa di buku sini. Iya nggak apa itu. Kenapa sih? Buat apa bareng itu loh? Info saja kalau dia sedang jadi Oh. gitu. Iya. Berarti kalau udah kita pengen gitu enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan keras-keras loh ya. Hah? Nanti ditarik. Jangan didorong. Banyak lain. Ditarik. Ada gini udah. Karena gua ada dalam. Yang makmum yang bikin susah itu nanti makmumnya nggak ngerti ya. Iya, itu gitu. makanya pentingnya Nanti ada ilmu. makmum lain. gitu. Nabi pernah ada sholat sama Nabi di kiri bukan yang kanan, diputer sama Nabi. Serai kepalanya back. Di kanan. Selesai. Kanan, nanti makmumnya mundur atau imamnya yang maju. Nanti makmumnya tidak mudeng kayak formasi 1 Iya, 2 makmum 3. satu ada datang lagi, sholat sendiri malahan. Iya. Panggil. Maksudnya gitu. Ya malah sholat sendiri kita kan Jadi berdua. gitu mundur ya, mundur dan rapat. Begitu juga kalau sop yang depan kosong kita maju. Nanti kapan-kapan dibahas di fikih-fikih bab sholat ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, itu pentingnya ilmu ya, ilmu hal, ilmu keseharian itu. Sholat, wudu, najis ya, sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.